Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infakkanlah sebagian harta kita, bantulah fakir miskin, bantulah kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan yang menunjang kepada, karena dengan infak itu akan menjauhkan diri kita dari jilatan api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa yang budiman, jumpa lagi dengan saya. Saya dalam kesempatan hari ini akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang mustahik zakat. Mustahik zakat selanjutnya adalah mu'alaf. Nah, siapa itu mu'alaf? Di dalam Al-Quran disebut itu dengan mu'allafat qulubuhum. Ya, mu'alaf ialah orang yang dijinakan hatinya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Nah, jadi di tengah-tengah masyarakat kita kadang-kadang ada salah paham, salah memahami. Ketika orang masuk Islam, ya, dari agama apapun tadinya atau dari ateis tadinya, kemudian dibilang mu'alaf. Ya memang begitu, tapi kadang-kadang sudah puluhan tahun dia tetap masih dianggap mu'alaf. Misalkan sudah 20 tahun memeluk Islam, tetap saja disebut mu'alaf. Nah, padahal yang termasuk mu'alaf itu diantaranya orang atau pengikut, ya, yang dengan pemberian itu diharapkan masuk Islam. Ada orang, gitu kan, di agama lain, pengikut agama lain atau aliran lain, kemudian diberi zakat, gitu kan. Nah, diharapkan dengan pemberian itu dia itu bisa masuk Islam. Nah, gitu. Adapun nantinya tidak masuk Islam, udah lama misalkan tidak masuk, ya itu urusan dia, gitu kan. Nah, sebagai amilin, ya beri saja kalau ada di antara di tengah-tengah kita yang mu'alaf seperti itu. Kemudian yang kedua yang dimaksud mu'alaf itu, yang termasuk mu'alaf itu adalah orang yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, ini orang ini khawatir nih berbuat yang tidak membuat yang membahayakan kepada Islam dan kaum muslimin, dikasihlah dari zakat. Nah, bisa lunak hatinya, bisa jinakan hatinya itu dengan pemberian itu, sehingga tidak membahayakan lagi. Kemudian yang ketiga, nah, yang termasuk mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam untuk memperkuat keislamannya. Sering kita mendengar cerita-cerita, kisah-kisah saudara-saudara kita yang baru masuk Islam itu, yang tadinya hidupnya bergelimang harta, termasuk orang kaya, kemudian setelah masuk Islam kemudian diboikot oleh keluarganya sehingga tidak punya apa-apa lagi, hanya pakaian yang dia punya. Nah, ini orang semacam ini berhak untuk menerima zakat, karena ini mu'alaf. Supaya apa? Supaya lebih kuat di dalam keislamannya. Jangan sampai setelah bersyahadat masuk Islam, karena umat Islamnya tidak peduli, membiarkan begitu saja, juga para amilin zakat membiarkan begitu saja, tidak memberinya, sehingga ditakutkan murtad lagi begitu. Nah, dengan pemberian zakat seperti itu, maka insya Allah akan menguatkan hati mu'alaf tersebut. Yang keempat, orang yang termasuk tokoh muslim yang mempunyai kawan dari kalangan kafir yang diharapkan keislamannya. Nah, ini juga termasuk kategori sebagai mu'alaf. Dan tentu saja, ya, kita ini sebagai manusia yang bergaul di dunia yang luas ini, kadang-kadang kita punya teman orang-orang yang non muslim, orang-orang yang tidak beragama bahkan, gitu kan.
ada juga yang non muslim yang beragama tapi bukan Islam. Nah itu kan tidak bisa dihindari ada hubungan-hubungan semacam itu. Nah itulah ya teman-teman pemirsa yang budiman, bahwa orang seperti ini termasuk juga yang mu'alaf, yaitu orang yang termasuk tokoh muslim yang mempunyai kawan dari kalangan kafir yang diharapkan keislamannya. Nah, diharapkan keislamannya, diberilah zakat. Dan yang kelima, yang termasuk mu'alaf itu orang yang telah lama menjadi muslim tapi ada di perbatasan atau front dengan musuh. Nah ini juga berhak menerima zakat, karena berbahaya kalau seandainya tidak terperhatikan kebutuhan primernya. Nah gitu, maka layak dan berhak untuk mendapatkan zakat. Nah itulah yang dimaksud dengan mu'alaf. Pemirsa yang budiman, rupanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan seputar masalah zakat, dan dalam hal ini adalah mustahik zakat. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan semoga bermanfaat. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.